Saudara, tak ada yang menduga kedatangan COVID-19 di Tiongkok akhir tahun lalu memporak-porandakan sendi kehidupan di seluruh dunia. Sejak saat itu sejumlah negara berlomba-lomba menemukan vaksin corona, tak terkecuali untuk Indonesia. Nah, dua langkah beriringan dilakukan oleh Indonesia demi mendapatkan vaksin COVID-19. Pertama, saudara, jangka panjang secara mandiri, Indonesia membentuk konsorsium vaksin COVID-19 nasional. Ini adalah usaha gotong royong. Banyak lembaga terlibat, lembaga biologi, molekuler, Eijkman menjadi komando. Ada pula campur tangan Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, serta BUMN. Nah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga penelitian juga ikut di dalamnya. Anggarannya, saudara, yang disiapkan sebesar 63,205 miliar rupiah untuk mendapatkan vaksin lebih cepat. Pemerintah menggandeng perusahaan asal Tiongkok, Sinovac Biotech, serta lembaga internasional CEPI. Anggarannya mencapai 40,505 miliar rupiah. Nah, karena kita ngebut bikin vaksin nih, target bagi para peneliti pun dipercepat, saudara. Secara umum ada 6 tahapan penemuan vaksin yang memakan waktu 8 hingga 15 tahun. Nah, kini targetnya 1 hingga 1,5 tahun, seperti yang dipatok oleh otoritas Amerika Serikat. Ada tahapan riset, persiapan preklinis, uji coba klinis, persetujuan produksi, dan distribusi. Nah, semua waktu prosesnya dipersingkat. Misalnya riset yang memakan 2 hingga 4 tahun dikebut menjadi 6 bulan. Bahkan, saudara, uji klinis yang menelan proses terlama 5 tahun dikebut hanya 1,5 tahun saja. Nah, saudara, vaksin COVID-19 pengembangan dalam negeri diperkirakan baru dapat dikonsumsi publik pertengahan 2022. Harga vaksin bakal berkisar antara 5 hingga 10 dolar per sampul. Uji klinis pengembangan vaksin untuk COVID-19 segera dilakukan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah menggandeng perusahaan asal Tiongkok, China Sinovac Biotech. Seiring dengan itu, proses pencarian vaksin COVID-19 buatan lokal juga dikebut. Ketersediaan vaksin secara mandiri begitu krusial mengingat jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta orang. BUMN Farmasi Bio Farma memperkirakan vaksin COVID-19 lokal baru dapat diedarkan pada 2022. Preclinical study will be conducted in second quarter 2021, followed by phase 1 clinical trials anticipated to initiate in third quarter 2021. If the outcome is good, we may have the vaccine available to the community by first quarter or mid quarter 2022. Baik upaya mandiri maupun kolaborasi, epidemiolog mengingatkan aspek keamanan vaksin perlu diperhatikan betul. Selain itu, penggunaan dan harga jual harus dirumuskan agar mampu menjangkau semua lapisan. Jadi harga dan dosis yang diberikan apakah 1 kali, 2 kali, 3 kali, karena mengingat vaksin ini memberikan efek antigenesitas yang rendah begitu atau menimbulkan masa kekebalan yang pendek. Jadi kalau bisa jangka pemberiannya sesingkat-singkatnya, kalau bisa 2 kali ya 2 kali saja, dan mungkin harganya dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro mengungkapkan harga vaksin COVID-19 bisa mencapai 10 dolar Amerika Serikat per ampul. Vaksinasi massal, ya, sesuai dengan jumlah orang yang harus divaksin. Nah, disitulah pentingnya anggaran yang besar. Nah, memang belum ada karena namanya juga belum ditemukan, tapi dari keterangan Diut Bio Farma, ya, Pak Onesti sudah menyampaikan ke kami, perkiraannya per ampul itu, per dosis itu 5 sampai 10 US dollar perkiraannya. Ya. Oleh sebab itu, Kemenristek meminta Kementerian Kesehatan mempersiapkan anggaran untuk membeli vaksin dari Bio Farma tahun depan. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengulas lebih jauh lagi, kita akan berbincang langsung dengan Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Badan Riset dan Inovasi Teknologi Bambang Brojonegoro. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam. Nah, Pak, ini kita konfirmasi dulu, apakah benar untuk vaksin COVID-19 sudah tiba di Indonesia dari Tiongkok? Ya, kalau dari informasi itu adalah vaksin yang didatangkan untuk uji klinis tahap ketiga
hasil kerjasama dari Bio Farma dengan Sinovac, di mana Sinovac menjadi pengembang dari bibit vaksinnya dan menjadikan Indonesia sebagai satu dari 5 negara yang akan menjalankan uji klinis dari vaksin yang dikembangkan dengan platform virus yang dilemahkan. Nah, ini yang nanti akan dicoba di Agustus nanti ya Pak ya? Ya, 3 bulan, kira-kira 3 bulan waktunya nanti. Oh, 3 bulan waktunya. Nah, itu kan yang bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok. Nah, untuk vaksin lokal nih Pak, baru dalam perkiraan mampu didistribusikan 2022. Nah, ini sejauh mana udah prosesnya? Ya, saat ini yang dikerjakan oleh lembaga Eijkman, tahapannya mungkin sekitar 30% dari seluruh proses. Di mana saat ini sedang dilakukan yang namanya amplifikasi dari protein S dan protein M, ya, yang nantinya akan menjadi seed vaksin dari Eijkman yang dikembangkan dengan platform yang berbeda. Kalau ini platformnya adalah protein rekombinan. Memang targetnya sampai akhir tahun ini kita bisa menyelesaikan uji pada hewan, sehingga tahun depan bisa dimulai dengan uji praklinis dan klinis. Dan tentunya kalau ada kerjasama dengan BP POM untuk percepatan dari uji klinisnya, mudah-mudahan vaksin merah putih ini bisa tersedia pada tahun 2021. Jadi tidak perlu menunggu sampai tahun 2022. Berkaitan tadi Pak Bambang menyebutkan soal uji klinis ini yang diingatkan oleh epidemiolog soal keamanan vaksin katanya Pak. Bagaimana kita memastikan bahwa tingkat keamanan vaksin ya memang aman gitu? Ya, justru ini yang menjadi salah satu prinsip kami di dalam tim pengembangan vaksin, yaitu cepat, efektif, dan mandiri. Cepat tetap diperlukan karena saat ini semua negara dan perusahaan-perusahaan besar saling berlomba untuk mengembangkan vaksin. Efektif penting karena kita ingin vaksinnya memang cocok untuk virus terutama yang bertransmisi di Indonesia. Dan mandiri itu adalah yang paling penting sebenarnya. Karena negara kita bukan negara kecil. Negara dengan penduduk 260 juta tidak bisa menggantungkan vaksinnya hanya dengan membeli vaksin dari luar. Jadi paling tidak separuh dari kemampuan produksi nantinya harus berasal dari vaksin yang dikembangkan oleh Indonesia sendiri. Nah, mengenai unsur keselamatan, tentunya ini akan menjadi perhatian utama. Makanya dilakukan uji yang bertingkat-tingkat dari uji di animal, kemudian masuk praklinis dan uji klinis, dan tentunya yang Indonesia kita berupaya mengembangkan vaksin itu dengan menggunakan isolat virus yang memang bertransmisi di Indonesia. Sedangkan yang dikembangkan di luar, seperti Sinovac, ya otomatis menggunakan isolat virus yang beredar di negara pembuatnya. Oke, untuk harganya sendiri Pak Bambang sempat menyatakan bahwa sekitar 5-10 dolar Amerika per ampul gitu. Apakah ini juga nanti berlaku harganya untuk vaksin mandiri? Jangan dijawab dulu Pak, nanti kita akan segera kembali melanjutkan dialog.